meninggalnya Afan Kurniawan. Pertama sekali gitu ya, kalau kita lihat dalam konteks praperistiwa, sebenarnya pembunuhan atau terbunuhnya Afan gitu ya dimulai dari rentetan aksi yang dimulai tanggal 25 dan eskalasinya naik di tanggal 28, di mana jam 10 pagi sudah ada gelombang protes yang cukup masif gitu ya dilakukan oleh kelompok buruh yang tergabung. Itu ada kurang lebih 37 serikat yang kemudian menyampaikan pendapat di dua lokasi yang berbeda, yakni di Senayan dan juga di Patung Kuda di daerah Jalan Ragusan. Lalu kemudian orasi itu dilakukan sampai pukul 1, yang pada akhirnya kemudian kelompok buruh membubarkan diri. Lalu di jam 13.53 atau sekitar jam 2 siang terdapat masa aksi yang berbeda, sejumlah ratusan orang yang juga kemudian menduduki lokasi yang ada di DPR RI. Nah, jam 15.12 gitu ya, masa aksi berupaya memaksa memasuki gerbang gedung DPR MPR, namun dihadang oleh barikade kepolisian yang berjaga di sebelah kiri gerbang gedung DPR RI. Jadi situasi yang kami pantau waktu itu, situasi sudah semakin eskalatif, jumlah massa sudah semakin banyak, dan juga sudah mulai sebenarnya di siang hari itu sekitar 8 menit setelahnya sudah ada upaya pukul mundur atau penanganan huru-hara yang dilakukan oleh kepolisian dengan menggunakan senjata pengendali massa, yakni penembakan gas air mata dan juga meriam air atau water cannon yang dilakukan secara eksesif kepada massa aksi. Dan juga yang kami identifikasi juga ada penggunaan kendaraan taktis atau rantis yang itu juga diadakan atau ditempatkan gitu ya untuk melakukan penguraian massa di sekitar jam 15.20 atau setengah 4. Next. Nah, praperistiwa yang kami coba lihat begitu teman-teman, ini situasi lokasi setelah 15.20 masa aksi yang berkumpul di DPR RI itu dipukul mundur oleh kepolisian, memadati area di sekitar area titik-titik di lokasi yang ada di sekitar DPR RI, salah satunya di Pejompongan. Di Pejompongan kami coba melihat ada sejumlah video yang kami kumpulkan gitu ya, dengan metode open source intelligence gitu ya, dan menggunakan sejumlah investigasi secara langsung untuk kemudian mengumpulkan beberapa fakta-fakta, termasuk kemudian adalah penempatan kendaraan-kendaraan taktis dan juga di mana lokasi-lokasi kepolisian berada gitu ya. Ini bisa diputar videonya. Jadi itu peristiwa atau situasi, kemudian sejumlah aparat gitu ya yang tergabung di Brimob, termasuk kemudian juga terdapat mobil rantis Rimoeng jenis APC gitu ya, yang serupa dengan mobil rantis yang melindas AK atau Afan Kurniawan. Next. Nah, ini adalah sudut lain yang kami juga dapatkan teman-teman, hasil investigasi dari tim yang kemudian melihatkan atau menunjukkan point of view lainnya dari penempatan aparat dan juga sejumlah kendaraan-kendaraan taktis gitu ya, yang disiapkan untuk melakukan penghadangan massa dan juga pengendalian massa. Bisa di-play lagi. Di bawah, dan juga kami mendapati ada beberapa petugas kepolisian yang juga menembakkan gas air mata dari arah flyover. Jadi ada sejumlah titik-titik di mana kemudian kepolisian itu melakukan upaya-upaya dalam melakukan pengendalian massa di situ. Nextnya, situasi semakin memanas teman-teman setelah ada sejumlah upaya untuk memukul mundur massa gitu ya. Di pukul 19.15 kami melihat atau kami juga kemudian mendokumentasikan gitu ya, bahwa mobil meriam air atau water cannon dan juga mobil komando dan sejumlah pasukan Brimob Polri itu terlibat bentrok dengan sejumlah massa aksi
di sekitar area Selipi, tepatnya sekali di Jalan KS Tubun gitu ya. Ada sejumlah kerumunan, ada sejumlah tindakan gitu ya, sampai kemudian disinilah sebenarnya titik di mana kemudian terjadi pelindasan pada Avan Kurniawan. Di play sekarang. Ini titik lokasi peristiwa, bisa dipilih lagi mungkin singkat 25 detik untuk menunjukkan sebenarnya lokasi secara ini ya Google Earth gitu ya, kami coba pantau titik di mana kemudian lokasi aksi besarnya terjadi di Pejompongan sampai area Selipi. Di posisi pasukan Brimob itu membentuk formasi letter U untuk kemudian menghadang massa dengan menembakkan gas air mata dan juga menempatkan kendaraan taktis untuk menghadang dan juga melakukan pengendalian massa. Bisa dilihat posisinya bergerak dari arah Pejompongan menuju ke arah barat gitu ya, ke arah KS Tubun, dan terjadilah kemudian lokasi di mana ada pelindasan terhadap Avan Kurniawan. Bisa di next. Nah, kita masuk di peristiwanya gitu ya. Kalau kita lihat ada banyak sekarang narasi-narasi yang berkembang bahwa disampaikan bahwa Avan itu terlindas karena ada yang mendorong. Ada sejumlah fakta-fakta atau informasi-informasi yang lalu lalang kemudian berkembang di masyarakat. Tapi sekali lagi kita dan juga ada juga beberapa informasi yang berkembang bahwa video viral yang berkaitan dengan pelindasan ojol itu bukan Avan Kurniawan tapi Umar gitu ya. Berdasarkan hasil investigasi kami gitu ya, kami sudah tegaskan bahwa video yang memang sudah tersebar ke publik itu adalah video pelindasan Avan Kurniawan. Jadi pukul 19.16 terdapat dokumentasi video kendaraan menyerupai rantis Rimueng Brimob itu berhenti di lokasi area Pejompongan. Ini adalah kendaraan yang nantinya akan dipakai untuk melakukan penghalauan massa dengan meluncur cepat begitu ya, memecah massa dan pada akhirnya mengakibatkan sejumlah insiden termasuk penabrakan terhadap Umar, driver ojol juga, dan terlindasnya Avan Kurniawan. Bisa diklik videonya. Nah, bisa di skip mungkin untuk menghemat waktu. Nanti bisa kita sama-sama lihat atau kita bagikan ke teman-teman pers gitu ya. Tapi intinya yang mau kita tekankan adalah berdasarkan rekaman video yang tadi sudah yang akan diputar gitu ya, dan juga penuturan dari seorang saksi gitu ya, pada sekitar pukul 19.27 sampai 19.28 kendaraan taktis Rimueng Brimob gitu ya dengan plat nomor yang sudah bisa disaksikan teman-teman 17713 Street 8 Romawi berhenti dan mundur 2-3 meter di depan Alfamart Penjernihan dan bersiap dengan ditempatkan di lokasi yang melawan arah gitu ya, dan bersiap untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengurai atau membubarkan massa. Next. Ini video yang tadi bisa dikumpulkan gitu ya, karena koneksi internet gitu ya, mungkin kita skip, tapi nanti bisa kita bagikan ke teman-teman wartawan. Bisa. Ini detik-detik sebelum kemudian kendaraan taktis itu tancap gas gitu ya, untuk membubarkan massa. Aduh, beringas banget anjing barakudanya. Ini sumber lain yang kami dapatkan dari saudara. Next. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nanti mungkin menjadi penjelasan di beberapa poin lagi gitu ya. Kalau kita lihat point of view dari atas gitu ya,
sebelum kemudian kendaraan taktis Barakuda Rimuen ini kemudian ditancapkan gasnya untuk mengurangkan massa, mengurangi massa, sudah ada upaya terlebih dahulu secara preemptif oleh polisian untuk menembakkan gas air mata. Jadi nanti bisa dilihat di video itu sebenarnya sudah ada upaya untuk membubarkan massa menggunakan gas air mata. Pertanyaan besarnya adalah ketika sudah dilakukan penembakan gas air mata untuk mengurai massa, kenapa kepolisian kemudian menggunakan kendaraan taktis untuk kemudian menghalau massa atau membubarkan massa? Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan besar dan menjadi telaah kami bahwa ada unsur kesengajaan di sini, ada kesadaran penuh yang kemudian diambil keputusannya oleh kepolisian, dan menurut kami ini tentu adalah tindakan yang berlebihan atau eksesif. Pada saat bersamaan dalam video tersebut direkam atau dilihat dari sudut pandang ketinggian yang tadi saya jelaskan, itu mungkin bisa ditunjukkan videonya kalau memungkinkan koneksi internetnya, bisa. Jadi kalau kita lihat konstruksinya, kita bisa lihat bahwa situasinya memang di situ di saat itu ada banyak orang yang memang melakukan upaya-upaya untuk menghindar gitu ya dari kendaraan taktis Barakuda, tapi kemudian seorang driver ojol Afan Kurniawan kemudian tergelincir dan pada akhirnya jatuh dan kemudian terlindas oleh kendaraan taktis dari Brimob gitu ya. Itu sekitar 1928 sampai 1930. Nanti Brimob dari arah Alfamart Penjenihan, lokasi awal ketika ditempatkan itu menuju arah TPU Karet Bifak untuk mengurai massa dengan melaju di jalur yang melawan arah, menindas seorang berjaket Gojek yang kemudian diketahui bernama Afan Kurniawan. Korban ditabrak dalam posisi merunduk hingga jatuh, tersungkur dan terseret dengan posisi tubuh berada di bawah bagian ban depan rantis tersebut. Next. Oh iya, bisa diputar. Ini belum ya? Bisa dipersingkat saja. Kalau enggak nanti mungkin di share aja. Ya, kita next dulu. Nah, rantis tersebut kemudian berhenti kurang lebih 7 detik. Masa yang mengetahui terjadi peristiwa itu langsung berlari menuju arah mobil dan terdengar peringatan pengemudi bahwa rantis tersebut telah menabrak dan menyeret korban. Nanti juga kami akan jelaskan analisanya soal spesifikasi dari kendaraan taktis ini gitu ya, yang ternyata di dalam ada kamera eksternal teman-teman. Jadi pernyataan bahwa ada kayak semacam titik buta atau blind spot itu sebenarnya bisa disangkal karena kendaraan taktis ini dilengkapi juga dengan kamera eksternal yang bisa dipantau dari dalam, dari dashboard gitu ya, sehingga ini juga menggugurkan sebenarnya tesis atau argumentasi dari pihak kepolisian dan juga waktu itu juga melakukan konferensi pers dengan Kompolnas bahwa ada titik blind spot yang tidak bisa dibaca oleh pengemudi dan juga orang-orang yang ada di kendaraan taktis. Nah, arah mobil rantis tersebut akhirnya telah melaju kembali dengan kondisi menyeret tubuh korban sejauh berapa meter dan akhirnya melindas tubuh korban gitu ya. Next mungkin. Ini rekaman video yang kami peroleh dari jarak dekat gitu, detik-detik sebelum kemudian Barakuda melindas Evan. Selanjutnya, setelah korban dilindas, mobil rantis terlalu cepat meninggalkan lokasi peristiwa. Pasca peristiwa pelindasan, Afan Kurniawan muntah darah. Dan selanjutnya ada di putar aja. Jadi kondisinya memang sudah kritis sampai kemudian dilarikan ke RSCM, dan pada saat sudah di RSCM Afan Kurniawan kemudian meregang nyawa. Sepertinya koneksi. Kalau misalnya nggak bisa diputar nanti kita balikkan aja. Oke. Slide selanjutnya. Nah, ini yang kami temukan, keterangan tambahan yang kami coba gali dari keterangan warga sekitar yang mengikuti prosesi detik sebelum pelindasan Afan gitu ya,
menurut keterangan oleh setempat saat itu yang melihat langsung kejadian menyatakan bahwa Arif Afan Kurniawan sedang menyeberang untuk mengantarkan pesanan GoFood ke Well Fitness Benhill. Saksi juga menyebut bahwa motor Afan Kurniawan terparkir di sekitar depan halte rusun yang ada di sekitar lokasi gitu ya. Saksi juga melihat mobil Ranti Srimuen itu melaju cepat ke arah TPU Karet Biva menerobos masa aksi yang kemudian melihat orang menggunakan jaket Gojek warna hijau dilindas gitu. Jadi kalau kita hubungkan gitu ya dari titik awal memang ada upaya untuk memukul mundur. Jadi kendaraan taktis ini bukan untuk kemudian pulang atau meninggalkan dan juga menuju ke Mako gitu ya, tapi memang dipersiapkan untuk melakukan upaya-upaya lebih lanjut gitu ya dalam melakukan pengendalian massa dan pukul mundur masa aksi yang masih bertahan sampai kurang lebih pukul 7 sekitar setengah 8. Next. Nah, pasca peristiwa mungkin saya singkat aja karena titik tekannya ada di peristiwa. Jadi kami bisa bilang bahwa video yang sempat viral itu adalah video dari Afan Kurniawan ketika dilindas dan juga ada unsur kesengajaan karena menurut kami sudah ada upaya pengendalian massa dengan penembakan gas air mata. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian ketika sudah ada upaya pengendalian massa dengan gas air mata tetap menggunakan kendaraan taktis untuk menghalau atau membubarkan massa. Yang ketiga juga pernyataan bahwa Afan didorong. Jadi kalau kita lihat dalam video-video yang kami kumpulkan dan juga keterangan saksi yang kami juga telaah gitu ya, tidak ada satupun yang kemudian menyampaikan bahwa ada upaya secara sengaja untuk mendorong Afan. Jadi memang posisinya Afan ini bukan demonstran, dia memang hendak mengantarkan makanan ke Will Fitness yang ada di sekitar Benhill, dan di saat itu juga kemudian dia mengalami peristiwa naas dilindas oleh Ranti Srimuen. Pasca peristiwa kurang lebih dilakukan pengejaran ke Makobrimob sampai akhirnya pecah aksi yang sangat besar tanggal 28, lokasinya di Kuitang di Makobrimob di depan ini, lalu juga kemudian merembet ke sejumlah daerah juga yang kemudian bereaksi atau menjadi respon reaksi dari masyarakat atau publik terhadap brutalitas kepolisian. Jadi teman-teman sekalian, itu kurang lebih paparan kronologis yang bisa kami sampaikan. Telaah soal analisa dan juga temuan-temuan lain itu akan dipaparkan oleh teman-teman yang juga tergabung dalam gugus tugas tim pencari fakta, tim advokasi untuk demokrasi, dan seenggaknya ini yang bisa kami sampaikan secara kronologis. Terima kasih. Oh ya, nama saya Dimas Bagus Arya dari Kontras dan juga Taut. Terima kasih Mas Dimas atas paparannya terkait peristiwa dan juga pasca peristiwa. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke temuan investigasi yang akan dipaparkan oleh Mas Arif dari LBHI dan Mas Samsul dari M517 Institute. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mas Arif. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, teman-teman, saya lanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Dimas, gitu ya. Saya Arif dari LBHI. Ada 8 temuan yang kita dapatkan dari gugus tugas mencari fakta di kematian Afan Kurniawan. Yang pertama, perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa temuan kami dari analisis terhadap bukti-bukti gitu ya. Yang pertama adalah aksi sebetulnya berlangsung damai ya, sampai kemudian kepolisian menyemprotkan water cannon kepada massa ya. Kita tahu bahwa di aksi tanggal 28 Agustus 2025 ini adalah aksi yang kesekian kalinya sejak tanggal 25, dan saat itu aksi itu sekitar pukul 15.10 ya, aparat hendak membubarkan massa ya dengan cara menembakkan water cannon gitu ya. Dan
yang menarik adalah kalau kita perhatikan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ini kami sebutkan beberapa ketentuan tersebut. Apakah kemudian sebetulnya dibolehkan langsung melakukan penembakan water cannon gitu ya? Itu kita bisa cek misalkan di Perkapolri nomor 1 tahun 2009 ya, tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Kemudian ada Perkapolri juga nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, penanganan perkara, penyampaian pendapat di muka umum ya, termasuk juga Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Jadi memang dalam menggunakan kekuatan, kepolisian itu harus bersandar pada prinsip-prinsip. Pertama misalkan ya, prinsip necesitas yang memang dibutuhkan, memang sangat diperlukan ya, untuk kemudian melindungi misalkan nyawa, atau kemudian memastikan bahwa ya keamanan warga yang lain itu terlindungi. Atau kemudian yang kedua, prinsip proporsionalitas. Jadi tindakan yang diambil itu harus proporsional dengan situasi yang ada. Apakah memang betul-betul harus dilakukan atau tidak, atau bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang lain. Dan yang keempat ini, yang ketiga adalah bicara soal masuk akal atau tidak, rasional atau tidak, begitu ya. Ini mesti kemudian dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian pada saat unjuk rasa tanggal 28. Tapi teman-teman, kalau kita perhatikan temuan kami, yang terjadi adalah itu masih sore hari, begitu ya. Dan masa waktu itu tidak ada tindakan kekerasan atau kemudian upaya untuk merusak fasilitas umum, tapi kemudian sudah dicoba dibubarkan oleh kepolisian yang saat itu yang turun langsung BRIMOB ya, dan juga pasukan huru hara ya. Dan kalau kemudian kita perhatikan pasal 3 Perkapolri nomor 1 tahun 2009, mestinya dan juga pasal 7 ya, mestinya kemudian mereka mengikuti tahapan. Tahapan pertama itu harusnya menggunakan peringatan lisan gitu ya. Dan yang kedua itu kemudian menggunakan tahapan misalkan penggunaan kekuatan tapi tangan kosong gitu ya, cukup dengan pasukan huru hara. Atau kemudian yang ketiga itu ya dengan apa namanya alat pemukul misalkan ya. Nah, yang terjadi adalah yang dilakukan oleh kepolisian langsung meloncat ke tahap yang kelima ya, langsung menembakkan menembakkan water cannon gitu ya. Dan kemudian